Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengawetan kayu secara tradisional. Next. Berikut nama kelompok kami. Kami dari kelompok 2 dengan anggota nama Aldi Rizaldi, Amilul Fatah Fajrul Isnain, dengan saya sendiri, Aminur Rohim, Amelia Putri Oktaviani, Almastanur, Alfiri Hadatul Ais, Andini Nadia Rahmawati, Alicia Chandra Rahma Aulia, dan Aka Marinmal. Next. Salah satu upaya yang dilakukan untuk memperpanjang umur pemakaian kayu adalah dengan proses pengawetan, di mana melalui proses tersebut biaya akhir produk kayu dapat dikurangi. Pengawetan kayu adalah proses memperlakukan kayu dengan bahan pengawet sehingga kayu tersebut terhindar dari serangga, serangan jamur, dan lain-lain. Mengacu pada bahan standarisasi nasional 1998, kayu yang harus diawetkan untuk bangunan adalah kayu yang mempunyai keawetan alami rendah, yaitu kelas awet 3, 4, 5, dan kayu gubal kelas awet 1, 2, serta semua kayu yang tidak jelas jenisnya. Next. Pengawetan kayu secara tradisional terbagi menjadi 4. 1. Teknik pencelupan. 2. Teknik penjemprotan dan pemulasan. 3. Teknik perendaman. 4. Teknik pembalutan. Teknik pencelupan. Pengawetan kayu dengan pencelupan dilakukan dengan merendam kayu dalam waktu sangat singkat pada larutan pengawet. Metode pengawetan kayu dengan pencelupan dilakukan bukan tanpa alasan. Ada beberapa kondisi di mana metode ini justru begitu direkomendasikan. Keuntungan dari proses pengawetan kayu menggunakan teknik pencelupan yaitu proses pengawetan kayu cukup cepat, hemat penggunaan bahan pengawet, peralatan yang digunakan sederhana. Sedangkan kerugian dari proses pengawetan kayu menggunakan teknik pencelupan yaitu penetrasi dan retensi larutan pengawet kecil, mudah luntur karena hanya melapisi permukaan kayu. Dua, teknik penyemprotan dan pemulasan. Cara pengawetan ini dapat dilakukan dengan alat yang sederhana. Bahan pengawet yang masuk dan diam di dalam kayu sangat tipis. Keuntungannya yaitu alat sederhana dan mudah, dan biaya relatif murah. Kerugiannya, penetrasi dan retensi bahan pengawet kecil dan mudah luntur. Cara pengawetan ini hanya dipakai untuk maksud tertentu, yaitu pengawetan sementara di daerah eksploitasi atau kayu-kayu gergajian. Kedua, untuk membunuh serangga atau perusak kayu. Dan yang terakhir, untuk pengawetan kayu yang sudah terpasang. Tiga, teknik perendaman. Kayu direndam di dalam bak yang berisi larutan bahan pengawet yang telah ditentukan konsentrasi selama beberapa jam atau beberapa hari. Waktu pengawetan atau rendaman kayu harus seluruhnya terendam, oleh karena itu diberi beban pemberat. Ada beberapa macam pelaksana rendaman, antara lain rendaman dingin, rendaman panas, dan rendaman dingin. Keuntungan, penetrasi dan retensi bahan pengawet lebih banyak. Kayu dalam jumlah banyak dapat diawetkan bersama. Larutan dapat digunakan berulang kali dengan menambah konsentrasi bila berkurang. Kerugiannya, waktu agak lama, terlebih dengan rendaman dingin. Peralatan mudah terkena karat pada proses panas bila tidak hati-hati.
Kayu bisa terbakar. Kayu basah agak sulit diawetkan. Rendaman dingin adalah kayu direndam dalam bak yang berisi larutan bahan pengawet selama beberapa jam atau hari. Semakin lama perendaman akan semakin baik. Yang kedua yaitu rendaman panas. Kayu direndam beberapa jam di dalam bak yang berisi larutan bahan pengawet. Kemudian suhu larutan perlu diawasi dengan teliti agar molekul dari bahan pengawet tidak terurai dan menimbulkan kebakaran. Biasanya suhu larutan pengawet antara 700 sampai 1000. Rendaman panas umumnya memberikan hasil yang lebih baik dari rendaman dingin. Yang ketiga yaitu rendaman panas dan dingin. Kayu direndam pada bak berisi larutan bahan pengawet panas selama 1 sampai 3 jam, kemudian dipindahkan pada bak yang berisi larutan bahan pengawet dingin selama 3 sampai 24 jam. Tujuan dari proses pemanasan adalah mengeluarkan udara dari sel kayu dan memperbesar ruangan agar bahan pengawet mudah dan lebih dalam masuk ke dalam kayu. Keempat, teknik pembalutan. Cara pengawatan ini khusus digunakan untuk mengawetkan tiang-tiang dengan menggunakan bahan pengawet bentuk krim atau cairan pekat yang dilaburkan atau diletakkan pada permukaan kayu yang masih basah. Selanjutnya dibalut sehingga terjadilah proses difusi secara perlahan-lahan ke dalam kayu. Keuntungan, peralatan sederhana, penetrasi lebih baik, hanya waktu agak lama digunakan untuk tiang-tiang kering ataupun basah. Kerugian, pemakaian bahan pengawet boros, jumlah kayu yang diawetkan terbatas, waktu membalut lama, membahayakan makhluk hidup sekitarnya, seperti hewan dan tanaman. Sekian presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.